Mas, kira-kira bagaimana tanggapan? Iya, artinya hari ini kan kami di DPRD menerima warga desa juga, dan kami juga sudah menerima laporan keluhan yang sudah disampaikan. Tentu lembaga DPRD akan menindaklanjuti kemudian apa yang menjadi laporan warga pada hari ini. Tentu karena kami tidak lengkap ya ada di kantor hari ini, maka saya akan menyampaikan ini nanti kepada komisi yang lain yang membidani. Jadi komisi 2 nanti akan saya teruskan setelah saya laporkan nanti kepada rekan-rekan pimpinan yang lain. Ya, ada Pak Ketua DPRD dan ada rekan saya Wakil Ketua DPRD. Bagaimana hasil kemudian tentu akan kita lihat bersama nanti, karena pasti akan kita tindaklanjuti melalui rapat dengan pendapat nanti apakah mesti kita akan tindaklanjuti ke provinsi atau mungkin juga kalau memang mekanisme sudah salah, kalau memang tidak ada izin oleh pelaku reklamasi, maka mungkin saja nanti yang bersangkutan setelah kita beritahukan kepada dia ada pelanggaran, jika dia belum memenuhi persyaratan, nah apakah dia menghentikan atau apapun, kita akan dengarkan nanti pada pertemuan. Apakah tindakannya dalam waktu dekat? Kami upayakan dalam waktu dekat. Tentu di sela-sela pekerjaan yang lain, karena memang juga Komisi 2 sekarang sedang ada kegiatan yang cukup padat. Ada penegasan mungkin terhadap kepala desa juga ya. Ternyata dari pernyataan komisi sudah sepakatan akan diundang sembilan atau yang merespanas. Namun sampai sekarang belum diundang oleh kepala desa, sedangkan yang melapor sudah diundang. Dan itu persoalan juga di desa. Tentu kami di DPRD tidak terlalu bisa mengintervensi terkait kebijakan desa. Walaupun kalau mungkin dalam berupa himbauan, tentu kami menghimbau kepala desa jika bisa dapat diselesaikan di internal desa, apa langkah-langkah kemudian yang bisa diambil sehingga jika persoalan ini bisa diselesaikan di desa, tentu tidak akan semakin berkembang di tingkatan yang berikutnya. Sampai saat ini kan masih kegiatannya masih berjalan. Apakah bisa ada upaya enggak untuk menghentikan paksa nanti? Tergantung kasusnya. Artinya kita kan belum mendengar ini dari terlapor lah, katakan demikian. Warga ini kan pelapor ya. Lalu kemudian terlapornya pasti adalah pemilik pelaku daripada reklamasi. Kita baru mengetahui kemudian pada waktu kita sudah mendengarkan mereka. Nanti kita akan undang, apakah secara pribadi kita akan undang di DPRD oleh komisi, atau apakah kemudian kami akan berkunjung ke lapangan. Nah, jika kemudian yang bersangkutan sudah memenuhi izin sebagaimana mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, maka tentu berbeda permasalahannya. Sebabnya dia sudah punya izin. Tapi kalau tidak ada izin, maka tentu akan ada tindakan hukum. Jika memang tindakan secara kekeluargaan tidak bisa diselesaikan. Menurut Wakil Ketua DPRD, bagaimana Pak? Apakah menurut Pak Wakil Ketua DPRD tentang kegiatan reklamasi ini, apakah berdampak nggak di bagian perikanan? Pastinya soal berdampak itu pasti berdampak jika memang itu tidak memiliki izin. Tapi kalau sepanjang sudah ada izin, tentu kan pemberi izin sudah mempertimbangkan dari seluruh aspek, ya kan? Nah, tapi jika tidak ada izin, maka dipastikan itu pasti berdampak. Kenapa saya bilang berdampak? Lahirnya sebuah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pesisir pantai tentu sudah melihat semua sebab akibat. Ya kan? Kenapa harus ada izin? Berarti karena
ada pengambil kebijakan yang seharusnya menilai apakah ini boleh atau tidak, ya kan? Kenapa tidak boleh kemudian diberikan izin contohnya? Pastikan ada yang terganggu, ya kan? Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada izin, saya pastikan bahwa ini persoalan akan menjadi sangat besar. Kenapa? Ini potensi pidananya ada loh. Ini ada potensi pidana, ya? Dan itu tidak main-main. Jika sampai kepada tingkat aparat penegak hukum, jika sampai kepada Kementerian Kelautan, jika yang bersangkutan tidak ada izin akan sangat berdampak baginya secara hukum. Saya kira gitu. Selanjutnya Kak, menurut informasi dari Dinas Perikanan hal ini bukan hal yang baru. Jadi khususnya di wilayah Kota Gunung Soli ini. Jadi ini sudah pernah disampaikan oleh Dinas Perikanan di wilayah Kota Gunung Soli ini ke Kementerian, namun sampai sekarang tidak ada titik terangnya. Nah, tentu kan saya tidak bisa menilai apa tindakan mereka ya. Kami juga tidak menyaksikan itu apakah Dinas Pertanian sudah meneruskan kepada Kementerian. Tentu jika DPRD yang meneruskan tadi saya bisa jawab kan seperti itu. Ya kan? Dan kasus-kasus sebelumnya betul ada kasus-kasus yang seperti ini sebelumnya. Contohnya di desa Gamo dan Babali Selita. Tapi yang kami tahu di sana ada rembuk bersama, ya kan? Ada beberapa poin kemudian yang telah diambil tindakan oleh pemerintah daerah dan pelapor warga setempat kemudian bisa memanfaatkan kemudian pinggir pantai itu. Maka sudah dibangun tambatan perahu gitu, sehingga saya kira masalahnya sudah cukup clear di situ. Izin Pak, mau bertanya, izin Pak. Ya. Seandainya pelaku ini terbukti tidak memiliki izin, apa saja langkah-langkah yang ditempuh dari pemerintah atau DPRD Pak? Tentu kami akan menindaklanjuti sesuai dengan laporan warga. Ya, langkah kami berikutnya kemudian kan akan mendengarkan juga secara bersama-sama. Kan hari ini kan yang ada kan pelapor. Tentu kan kami harus mendengarkan juga terlapor kan seperti itu. Mau mendengarkan sehingga ada keseimbangan informasi. Ya. Nah, pada waktu kemudian seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau tidak ada izin? Ya, tentu ada langkah hukum yang akan kita ambil. DPRD tentu akan meneruskan ini kepada pemerintah Kota Gunung Soli pertama sekali supaya mengambil tindakan. Yang kedua, tentu akan kita teruskan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya, itu secara administrasi. Apakah ada langkah selain itu? Masih banyak langkah yang bisa diambil kemudian. Tapi tentu itu harus melalui keputusan bersama dengan teman-teman DPRD. Terima kasih. Oke?